Laksmi hampir menikah dengan Balwinder, namun sebuah bencana besar mengubah segalanya. Demi mendapatkan warisan ayahnya, keluarga Laksmi rela menyerahkannya kepada pria yang berbahaya. Tetapi saat pernikahan itu hampir terlaksana, takdir menghadirkan seseorang yang tidak pernah mereka perkirakan, dan sebuah bencana besar pun dimulai. Beginilah ceritanya. Hari pernikahan yang telah lama dipersiapkan akhirnya tiba. Sejak pagi, ballroom hotel tempat acara berlangsung sudah dipenuhi oleh para tamu yang datang dari berbagai daerah. Kerabat Laksmi yang berasal dari desa terlihat sangat kagum melihat kemegahan hotel tersebut. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya menghadiri pesta di hotel semewah itu. Paman dan bibi Laksmi tampak sangat bangga. Mereka terus bercerita kepada para tamu tentang betapa beruntungnya Laksmi mendapatkan calon suami seperti Balwinder. Namun di balik semua senyum dan ucapan manis itu, mereka sebenarnya memiliki tujuan lain. Pikiran mereka masih tertuju pada warisan yang ditinggalkan ayah Laksmi. Mereka yakin bahwa setelah pernikahan terlaksana, jalan menuju seluruh harta tersebut akan semakin mudah. Sementara itu, Laksmi duduk sendirian di ruang pengantin. Wajahnya terlihat cantik dengan pakaian pernikahan yang dikenakannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Bayangan tentang kejadian saat Balwinder membawanya ke rumah kosong masih terus menghantuinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap tidak hilang. Di sisi lain, suasana pesta semakin ramai. Teman-teman Balwinder mulai menyalakan musik dengan suara keras. Mereka menari dan bernyanyi tanpa henti. Balwinder yang menjadi pusat perhatian justru terlihat menikmati semua itu secara berlebihan. Ia bahkan memaksa beberapa orang untuk ikut menari bersamanya. Ketika melihat Laksmi hanya duduk diam, Balwinder mulai menyuruhnya ikut bergabung. Namun Laksmi menolak dengan halus. Hal itu membuat suasana sedikit canggung. Untungnya, bibi Laksmi segera turun tangan dan mencoba menenangkan keadaan. Ia mengatakan bahwa Laksmi hanya merasa gugup karena akan segera menikah. Beberapa saat kemudian, Shalu memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ia melihat cara berjalan Balwinder yang tidak stabil. Mata pria itu juga terlihat merah. Shalu langsung menyadari bahwa Balwinder sedang mabuk. Perasaan cemas kembali memenuhi pikirannya. Ia segera menemui Laksmi dan mencoba berbicara untuk terakhir kalinya. Menurut Shalu, masih ada waktu untuk menghentikan pernikahan tersebut. Namun Laksmi merasa semuanya sudah terlambat. Para tamu telah datang. Seluruh keluarga sudah berkumpul. Dan semua orang mengharapkan dirinya tetap melanjutkan upacara itu. Karena itulah ia memilih diam. Di tempat lain, sebuah kejadian tak terduga sedang berlangsung. Rishi Oberoi yang seharusnya berada dalam perjalanan menuju Prancis tiba-tiba mengalami perubahan rencana. Penerbangannya dibatalkan secara mendadak. Kabar itu membuatnya sangat kesal. Ia telah mempersiapkan perjalanan tersebut sejak lama untuk menerima penghargaan internasional bergengsi di bidang perhotelan. Meski kecewa, Rishi tidak memiliki pilihan selain kembali ke Mumbai. Sahabatnya, Ayush, mencoba menghiburnya. Namun suasana hati Rishi tetap buruk. Ia lalu menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa dirinya tidak jadi berangkat. Na'lam justru merasa lega. Sejak awal ia memang memiliki firasat bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi jika Rishi pergi hari itu. Setelah menyelesaikan panggilan tersebut, Rishi memutuskan mampir ke hotel untuk memeriksa beberapa pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung. Ia tidak mengetahui bahwa keputusan sederhana itu akan mempertemukannya kembali dengan Laksmi. Sementara itu, di ballroom hotel, prosesi pernikahan akhirnya akan dimulai. Pendeta meminta kedua mempelai bersiap melakukan pertukaran karangan bunga. Semua tamu berkumpul mengelilingi pelaminan. Laksmi berjalan perlahan menuju tempat upacara. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia terus mengingat pesan terakhir ayahnya. Pesan itulah yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Ketika Balwinder hendak menerima karangan bunga, sebuah kejadian aneh terjadi. Karangan bunga itu tiba-tiba putus dan jatuh ke lantai. Beberapa tamu langsung terkejut. Mereka menganggapnya sebagai pertanda buruk. Suasana yang semula meriah mendadak berubah menjadi tegang. Namun keluarga Laksmi segera mencoba menutupi keadaan. Mereka mengatakan bahwa kejadian itu hanyalah kebetulan biasa. Karangan bunga baru pun segera disiapkan. Tidak ada yang menyadari bahwa pertanda tersebut sebenarnya menjadi awal dari kekacauan yang jauh lebih besar. Sementara semua orang sibuk mempersiapkan upacara,
Rishi akhirnya tiba di hotel. Begitu masuk ke area gedung, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pekerjaan renovasi yang seharusnya sedang berlangsung ternyata dihentikan. Lebih aneh lagi, hotel dipenuhi oleh tamu yang tidak dikenalnya. Rishi segera memanggil manajer dan meminta penjelasan. Dari situlah ia mengetahui bahwa ballroom hotel diam-diam digunakan untuk acara pernikahan. Kemarahan Rishi langsung memuncak. Ia tidak pernah memberikan izin untuk penggunaan area tersebut. Terlebih lagi, beberapa karyawan ternyata ikut membantu menyelenggarakan acara tanpa persetujuannya. Tanpa membuang waktu, Rishi langsung menuju ballroom. Dan saat itulah semua rahasia Balwinder mulai terbongkar satu persatu. Rishi membongkar penipuan Balwinder, pengakuan korupsi dan pencurian yang selama ini ia lakukan. Rishi mengetahui pengantin wanita adalah Laksmi, lalu kebakaran besar melanda hotel hingga Laksmi dan Rishi terjebak di dalam gedung. Namun kekacauan di pesta pernikahan itu ternyata belum berakhir. Saat Rishi sedang memarahi Balwinder dan para karyawan yang terlibat, sebuah insiden tak terduga terjadi. Awalnya hanya terlihat kepulan asap tipis dari salah satu area hotel yang sedang direnovasi. Tidak banyak orang yang menyadarinya. Sebagian tamu bahkan masih sibuk menikmati pesta. Namun dalam hitungan menit, api mulai membesar. Seorang karyawan berlari panik menuju ballroom. Wajahnya terlihat pucat. Dengan napas terengah-engah, ia memberitahu bahwa telah terjadi kebakaran di dalam gedung. Semua orang langsung terkejut. Suasana yang sebelumnya dipenuhi musik dan tawa mendadak berubah menjadi kepanikan. Teriakan terdengar dari berbagai arah. Para tamu mulai berlarian mencari jalan keluar. Beberapa ibu berusaha menyelamatkan anak-anak mereka. Sementara yang lain sibuk mengumpulkan barang-barang berharga. Melihat situasi itu, Rishi langsung mengambil alih keadaan. Meskipun marah kepada Balwinder, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Fokus utamanya adalah menyelamatkan semua orang yang berada di dalam hotel. Ia segera memerintahkan seluruh staf untuk membantu proses evakuasi. Semua tamu harus keluar sekarang juga, teriak Rishi. Para karyawan langsung bergerak. Mereka mengarahkan para tamu menuju pintu darurat. Asap semakin tebal. Api mulai menjalar ke beberapa bagian gedung. Dalam waktu singkat suasana berubah menjadi sangat mengerikan. Di tengah kepanikan itu, Balwinder justru sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Bahkan ia hampir meninggalkan keluarga Laksmi begitu saja. Melihat sikap Balwinder, Shalu semakin yakin bahwa pria itu memang tidak pantas menjadi suami kakaknya. Sementara itu, Laksmi masih berada di dalam gedung. Ia membantu beberapa tamu yang kesulitan keluar karena panik. Baginya, keselamatan orang lain sama pentingnya dengan keselamatannya sendiri. Asap kini memenuhi hampir seluruh lorong. Pandangan mulai kabur. Napas pun terasa semakin sesak. Di sisi lain, Rishi terus berlari dari satu ruangan ke ruangan lain untuk memastikan tidak ada tamu yang tertinggal. Berkali-kali staf meminta Rishi keluar demi keselamatannya. Namun ia menolak. Ia tidak ingin meninggalkan siapapun di dalam gedung yang terbakar. Karena sistem keamanan kebakaran aktif secara otomatis, beberapa pintu di hotel tiba-tiba terkunci. Hal itu membuat proses evakuasi menjadi jauh lebih sulit. Beberapa orang terjebak di area yang berbeda. Api semakin membesar. Kaca-kaca mulai pecah akibat suhu yang sangat tinggi. Di luar hotel, keluarga O'Brien akhirnya menerima kabar mengejutkan. Hotel mereka sedang terbakar. Lebih mengkhawatirkan lagi, Rishi masih berada di dalam gedung. Na'lam langsung panik. Ia tidak pernah membayangkan firasat buruknya akan menjadi kenyataan. Sementara itu, Laksmi yang berusaha mencari jalan keluar mulai kehilangan arah. Asap yang sangat tebal membuatnya kesulitan melihat. Ia terus memanggil bantuan. Namun suara sirene dan teriakan orang-orang membuat semuanya semakin kacau. Di saat itulah Laksmi menemukan seseorang tergeletak di lantai. Awalnya ia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun ketika mendekat, ia langsung terkejut. Orang itu adalah Rishi. Rishi terjatuh setelah terlalu lama berada di tengah asap saat membantu para tamu keluar dari hotel. Laksmi panik. Ia segera berlutut di sampingnya. Rishi, bangunlah, teriaknya. Namun tidak ada jawaban. Untuk sesaat Laksmi merasa putus asa. Ia sendiri masih terjebak di dalam gedung yang terbakar. Tetapi ia juga tidak sanggup meninggalkan Rishi begitu saja. Di tengah ketakutan yang luar biasa,
Laksmi teringat pesan ayahnya. Ayahnya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad yang kuat. Kata-kata itu kembali memberinya keberanian. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Laksmi berusaha membangunkan Rishi. Ia terus memanggil namanya. Ia bahkan mencoba menyeret tubuh Rishi menjauh dari kobaran api yang semakin mendekat. Asap kini memenuhi hampir seluruh ruangan. Setiap detik menjadi perlombaan melawan maut. Laksmi tidak tahu apakah mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Namun satu hal yang pasti. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Akankah Laksmi berhasil menyelamatkan Rishi dari kebakaran tersebut? Saksikan kelanjutan kisahnya pada episode berikutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti cerita selanjutnya. Sampai jumpa. I just had to let you know you're